Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang tumbuhan biji atau spermatopita. Ciri-ciri tumbuhan biji atau spermatopita yang pertama adalah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang kedua, memiliki bunga sebagai alat perkawinan sehingga disebut tumbuhan berbunga atau antopita. Yang ketiga, berkembang biak dengan menggunakan biji. Karena tumbuhan spermatopita atau tumbuhan biji memiliki akar, batang, dan daun sejati, di slide tersebut Ibu jelaskan mengenai apa fungsi akar, batang, dan daun dan bunga. Fungsi akar yang pertama adalah mengokohkan batang. Yang kedua, menyerap air dan mineral. Yang ketiga, sebagai organ pernafasan. Batang fungsinya mengangkut air dan mineral ke daun. Yang kedua, mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tanaman. Yang ketiga, sebagai organ pernafasan. Daun fungsinya adalah tempat terjadinya fotosintesis dan sebagai organ pernafasan. Bunga sebagai alat perkembangbiakan karena memiliki benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putih sebagai alat kelamin betina. Pengelompokan tumbuhan biji atau spermatopita itu dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan biji terbuka atau gimnosperme, dan yang kedua adalah tumbuhan biji tertutup atau angiosperme. Tumbuhan biji tertutup dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah tumbuhan biji berkeping satu atau monokotil. Yang kedua adalah tumbuhan biji berkeping dua atau dikotil. Ciri-ciri tumbuhan berbiji terbuka atau gimnosperme. Yang pertama adalah bakal bijinya tidak dibungkus daun buah atau bakal buah. Yang kedua, memiliki akar tunggang. Yang ketiga, batangnya umumnya besar dan berkayu. Yang keempat, bunga tidak mempunyai kelopak dan mahkota, hanya kelamin jantan dan betina. Contohnya adalah pakis haji, ginggo, biloba, pinus, damar, dan melinjo. Ciri-ciri tumbuhan tertutup atau angiosperme. Yang pertama adalah biji. Bakal bijinya terletak dalam daging buah atau tertutup daging buah. Yang kedua, bentuk tumbuhannya berupa semak, perdu, pohon, atau merambat. 3. Memiliki bunga lengkap, ada mahkota, kelopak, putik, dan benang sari. Bila ada yang berkeping satu, disebut monokotil, dan ada yang berkeping dua disebut dikotil. Pada tabel terdapat perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil. Pada bunga monokotil, mahkota bunganya kelipatannya 3. Sedangkan pada dikotil, mahkota bunganya kelipatannya 2, 4, dan 5. Pada daunnya, pada monokotil halus, sempit, dan bertulang sejajar, berarti lurus ya. Kemudian pada dikotil, oval atau menjari dan bertulang seperti jala. Berkas pembuluhnya pada monokotil tersebar pada batang, sedangkan dikotil tersusun dalam lingkaran pada batang. Akarnya pada monokotil adalah akar serabut, pada dikotil akar tunggang.
Embrio pada bijinya, yaitu pada monokotil mempunyai satu bakal biji, sedangkan dikotil mempunyai dua bakal biji. Yang termasuk tumbuhan dikotil yaitu suku polong-polongan, contohnya adalah petai, kedelai, kacang tanah. Suku terong-terongan, contohnya yaitu terong, ciplukan, cabai, dan tomat. Suku jambu-jambuan, dan yang keempat adalah suku komposit, contohnya bunga matahari, aster, dan dahlia. Contoh dari tumbuhan monokotil yang pertama adalah suku rumput-rumputan, contohnya padi, jagung, rumput, dan gandum. Suku pinang-pinangan, contohnya lontar, sagu, dan aren. Suku pisang-pisangan, contohnya adalah bermacam-macam pisang. Suku anggrek, dan yang terakhir adalah suku jahe-jahean, contohnya jahe, kunyit, kencur, dan lain-lain. Anak-anakku, materi tentang klasifikasi tumbuhan sudah selesai. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.